Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasana. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengkritik atau menganalisis sebuah aliran sastra dalam novel. Aliran sastra berasal dari kata stroming, bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham, ditimbulkan karena menentang paham-paham lama. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip, pandangan hidup, politik, dan lain sebagainya yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui aliran sastra dalam novel Rumah Jadah karya Royan Julian. Novel ini terbitkan oleh Basa Basi pada tahun 2019, edisi cetakan pertama. Novel ini terdiri dari 131 halaman. Novel ini juga menggunakan sampul warna kuning dan terdapat gambar perempuan tanpa baju di depannya. Sinopsis dari novel tersebut adalah Marsina ditemukan mati terkapar di makam Syekh Jafar Shadiq di tepi Manggarai Kalajengking. Orang-orang menduga kematian perempuan itu disebabkan oleh pertikaiannya dengan Vandrik. Mereka menjadi musuh bebuyutan setelah keluarga Marsina membatalkan perjodohan yang telah disepakati sejak perempuan itu masih bersemayam dalam rahim. Marsia lebih memilih menikah dengan orang yang dicintainya, Linggo. Lelaki itu adalah ahli waris tunggal juragan perahu kaya raya di Tanjung Mayang. Bagi keluarga Marsina, Linggo tampak lebih bermasa depan cerah ketimbang Vandrik. Selain pengangguran, Vandrik dibayang-bayangi masa silamnya yang kelam. Ia dan keluarganya didesak melepaskan imannya untuk mencegah kerusuhan Syiah yang terjadi sebagaimana yang pernah pecah di Bukit Manggorai. Dengan melibatkan Linggo, Kiai Karar Warazir, Mandong si tukang cukur, dan Meda yang terancam menjadi perawan tua, Rumah Jadah digerakkan oleh perselisihan abadi antara Marsia dengan Vandrik. Dari situlah konflik-konflik yang lain datang silih berganti. Rumor ilmu hitam, kemandulan, intik politik, makhluk jadi-jadian, hingga skandal hubungan terlarang. Permasalahan masalah itu menyisakan kesunyian yang kekal. Nah, saya akan sedikit mengambil bagian dari novel tersebut agar nantinya dengan mudah menentukan aliran sastra apa yang terdapat dalam novel Rumah Jadah ini. Yaitu, Marsina ditemukan terkapar di makam Syekh Jafar Shadiq. Kondisi jenazah Marsina ditemukan telanjang dengan ditutupin daun jati. Mulut perempuan itu memuntahkan busa, matanya terbelalak, rambutnya acak-acakan. Tidak dengan kecantikannya yang sirna meski roh di dalam tubuhnya telah raib. Setelah terjadi kekejian yang tak mungkin dilupakan. Julian 2019 7. Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa roh tetap berada dimanapun meski roh tersebut telah raib dari tubuh manusia. Terdapat berbagai macam sifat-sifat roh. Ada yang bias marah, menyakiti, mengganggu, jahat, kuat, dan kadangkala baik membantu kesusahan manusia. Menurut Hernita, kepercayaan akan adanya kekuatan yang tidak terlihat juga terdapat pada masyarakat Jawa, meskipun masyarakat yang religius. Mereka percaya pada suatu hal di balik penampakan fisik yang mereka lihat. Itulah sebab mengapa masyarakat Jawa percaya adanya roh dan hal spiritual lainnya. Nah, roh sendiri adalah sesuatu yang menggerakkan jiwa dan raga. Selain mengenai roh, dalam novel Rumah Jadah ini menggambarkan kereligiusan masyarakat, seperti di dalam desa Tanjung Mayang. Desa Tanjung Mayang adalah desa yang aman tentram, sampai pada suatu malam bulan mati di lereng Bukit Manggorai. Beberapa orang menyerbu pemukiman orang Syiah dengan senjata dan obat. Orang-orang Syiah berhamburan keluar. Warga yang koncer-kancir dikepung. Keparat kau Syiah, laknat. Orang-orang sesat, bertobatlah semua. Allah memegang kalian di kerak jahanam. Julian 2019 halaman 8. Dari dialog di atas menggambarkan bahwa masyarakat di desa Tanjung sangat menjunjung religiusitas, hingga mereka menyerbu orang-orang Syiah dengan senjata dan obor. Mereka juga menyeru agar orang-orang Syiah tersebut segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Syiah adalah paham keagamaan yang menyandarkan pada pendapat Sayyidina Ali, Khalifah keempat, dan keturunan yang muncul sejak awal pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin.
Syiah berkembang menjadi beberapa sekte kecil karena perbedaan paham dan pandangan dalam mengangkat sosok imam. Berdasarkan penjelasan tadi, orang-orang yang menganut paham ini percaya bahwa turunan Nabi adalah para pemimpin agama. Masalah Syiah dan Islam menjadi masalah yang cukup tajam konfliknya, bahkan berujung pada masalah di kampung dan masyarakat dan warga yang tidak mendukungnya. Nah, menurut pemaparan di atas dapat saya simpulkan bahwa aliran sastra dalam novel Rumah Jada ini adalah aliran sastra realisme magis. Menurut Faris, realisme magis yaitu suatu mistis ataupun tidak masuk akal yang bersumber dari karya-karya mitologis. Realisme magis dipahami sebagai sebuah gaya estetik bergelar fiksi yang mengandung unsur-unsur magisme dan bercampur aduk dengan dunia nyata. Salah satu karakter realisme magis adalah menghadirkan kembali segala citra dan pengertian yang bersifat masuk akal dan mudah diterima. Itulah tadi analisis mengenai aliran sastra yang terdapat dalam novel Rumah Jada. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.